Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Nanda Julianti, mahasiswa tingkat 1 Bakti Indonesia Balikpapan. Saya menjelaskan visi pada ibu hamil, pemeriksaan fisik di trimester 1. Pada kunjungan pertama, pemeriksaan kandungan dokter atau bidan akan memeriksa riwayat kesehatan ibu hamil trimester pertama. 1. Berat badan. Dokter dapat mengetahui kondisi kesehatan ibu hamil dengan melakukan pemeriksaan berat badan. 2. Tinggi badan. Pemeriksaan ini memang tidak ada pengaruh langsung terhadap kondisi kesehatan ibu hamil. Abdomen, yaitu pemeriksaan pada bagian perut antara dada dengan tujuan pemeriksaan ini adalah guna untuk pembesar rahim. Pemeriksaan tambah bila diperlukan, dokter juga bisa melakukan pemeriksaan pada organ tubuh ibu hamil, sepertinya ginjal atau hati. Jelaskan pemeriksaan pada ibu hamil trimester kedua. Pemeriksaan tekanan darah. Wanita yang sedang mengalami kehamilan trimester kedua disarankan untuk rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah. Urinalis. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap urin ini juga digunakan mengetahui adalah kandungan protein pada air kencing. Pemeriksaan berat badan. Berat badan juga dapat menjadi indikasi kehamilan terjadi termasuk sehat atau tidak. Pemeriksaan fisik pada ibu hamil di trimester 3. Pada usia hamil ini juga diajukan untuk membatasi aktivitas yang cukup berat dan memperbanyak istirahat untuk menunjang kesehatan ibu semakin optimal. Pemeriksaan kesehatan ibu secara umum. Setiap pemeriksaan kehamilan ada tekanan darah ibu. Pemeriksaan yang tidak boleh dilewatkan saat ibu memasuki usia trimester 3 kehamilan. Pemeriksaan posisi bayi dalam kandungan. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan USG. Memeriksa detak jantung bayi memasuki kehamilan trimester 3. Ibu juga perlu memastikan detak jantung. Lepolit. Hal pertama yang dilakukan dokter adalah menaruh kedua tangan di atas perut ibu. Setiap tahap pertama, dokter akan memindah kedua tangan pada setiap posisi perut lainnya seperti area pusar. Pada tahap pemeriksaan ketiga, lepolit, dokter akan menggunakan ibu jari. Pada tahap yang terakhir ini, dokter akan berpindah posisi menghadapi punggung ibu. Bagaimana cara mengukur tekanan darah? 1. Praktikkan cara menggunakan tensimeter. Tanyakan pada dokter atau para medis untuk menggunakan yang tepat. Menggunakan pangset tensimeter sesuai ukuran lengan. Pastikan auto terkalibrasi. Pengukuran tekanan darah dilakukan saat rileks dan nyaman. Hindari konsumen kopi atau teh, aktivitas berat, olahraga, atau merokok setengah jam sebelum pengukuran. Pilih tempat pengukuran tekanan dan tidak terganggu bising. Tunggu minimal 5 menit setelah merasa nyaman, kemudian lakukan pengukuran kaki. Duduklah dengan kaki yang merapat pada lantai, tidak menggantung dan kaki tidak disilangkan. Lengan tangan bebas pakai posisi lengan setinggi jantung, punggung, dan lengan panjang bersandar di meja kursi, tidak menggantung. 3. Mengukur tekanan darah dilakukan 2 kali serta memberi jarak menit sebelum pengukuran berikutnya. Pengukuran tekanan darah dilakukan pada waktu yang sama, contoh setiap pagi pada 10 menit. Pengukuran tekanan darah tidak dilakukan ketika sedang stres, nyeri, kesakitan, atau nyeri nyaman. Catat sekali akan pengukuran tekanan darah dilakukan. Bawa catatan harian tekanan darah saat berkunjung ke dokter. Pengukuran pernapasan. Hitung napas Anda. Pernapasan diukur dalam napas per menit atau ppm. Tentukan apakah tingkat pernapasan bar dalam kesiaran normal. Carilah tanda-tanda masalah pernapasan. Periksalah jumlah napas per menit sebanyak yang dibutuhkan. Cara mengukur denyut nadi. Tempatkan jari telunjuk dan jari tengah Anda pada penggalangan tangan bagian dalam dilewati pembuluh darah arteri. Hitunglah denyut nadi Anda selama 60 detik atau selama 15 detik, lalu kalikan dengan 4 sehingga mendapatkan. Hingga saat menghitung, tetaplah fokus pada denyut nadi Anda. Anda bisa mengulangi lagi jika tidak yakin dengan hitung Anda. Pengukuran lingkar atas. Pengukuran lakukan pada lengan yang tidak nyaman antara kanan dan kiri. Tekuk dengan sehingga tangan berbentuk siku. Lingkarin pita lila di titik dengan antara tulang bahu dan siku. Ukuran lila akan terlihat di pita meteran. Pengukuran tinggi fundus uteri pada rahim kehamilan.
Dokter atau bidan menjelaskan secara linear terhadap pemeriksaan yang akan dilakukan dan meminta persetujuan Anda. Anda akan ditempatkan di tempat tidur pemeriksaan dengan posisi tengah standar. Setelah itu dokter atau bidan akan memastikan bahwa perut Anda sedang dalam keadaan rileks dan tidak sedang kontraksi. Dokter atau bidan akan meraba erat perut Anda sehingga untuk menentukan titik pengukuran tepat. Lalu dengan pengukuran meter yang label, dokter atau bidan akan mengukur jarak antara bagian atas hingga ke atas tulang pubis. Meteran harus dilakukan sehingga menyentuh kulit. Pengukuran hanya dilakukan satu kali untuk menghindari bias. Setelah itu, dokter atau bidan akan mencatat hasil pengukuran setelah medis. Demikian hasil penjelasan saya. Jika ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.